2023 aku ketemu sekitar 11 sampai 14 orang, aku lupa, anak-anak yang hafal Al-Quran terus mau keluar daripada agama Islam. Serius, ada yang 15 juz, ada yang 30 juz keluar dari. Singkat cerita ya, kalau aku lihat lagi, ternyata agama itu justru bukan hanya bicara masalah fisik. Justru kalau misalnya kita bicara masalah fisik, hujan itu bukan berarti tanda Tuhan ridho, atau tidak hujan bukan berarti tanda Tuhan tidak ridho. Ataupun misalnya sembuh itu bukan artinya Tuhan tuh seneng, bukan berarti juga kalau sakit tuh Tuhan tuh marah, nggak juga. Ternyata justru kalau kita lihat di dalam agama itu, agama adalah bagian daripada cara respons terbaik kita kepada kehidupan sebenarnya. Nah, artinya adalah justru kalau aku pelajari Islam, itu sebenarnya tentang benefit-benefit yang kita bisa dapat secara psikis sebenarnya, ketimbang secara fisik sebenarnya. Misalnya contoh ya, yang sederhana ya, bulan puasa misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bagi orang-orang beriman diperintahkan pada kalian untuk berpuasa. Berpuasa itu adalah aktivitas fisik. Kalau kita berpikir puasa itu adalah aktivitas fisik, harusnya akhirnya kan adalah aktivitas fisik juga, atau resultnya adalah aktivitas fisik juga. Ternyata enggak. Tapi resultnya adalah la'allakum tattaqun. Itu adalah aktivitas non fisik atau psikis. Oh, seperti apa tuh? Nah, psikisnya adalah orang-orang menjadi bertakwa. Dia lebih hati-hati dalam sesuatu, dia lebih terus kemudian pay attention, dia lebih mindful dalam sesuatu. Ini adalah hasil orang-orang yang berpuasa. Maka kalau ada orang-orang yang berpuasa cuma dapat fisik, misalnya dalam tanda kutip, misal ya, ada orang puasa niatnya adalah diet. Misalnya, dia dapat secara fisik, dia mungkin turun berat badan. Tapi misalnya kalau dia tidak dapat secara psikis, maka sebenarnya ini adalah orang-orang yang nggak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Nah, artinya agama ini kalau bisa kita katakan justru adalah sangat perhatian pada aspek psikis sebenarnya. Bahkan mungkin seluruh agama itu aspek psikis. Misalnya contoh lagi, aku coba ambil contoh lagi ya. Di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan bahwasanya Adam dan Hawa ketika dia di surga, terus diturun ke dunia, mereka kayak nyampein bahwasanya mereka tuh bingung. Kalau kita turun ke dunia nanti kayak apa? Kita nggak tahu apa-apa. Allah katakan nanti aku turunkan Al-Quran. Nah, siapa yang pakai Al-Quran ini atau agama dalam tanda kutip, malah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan pernah merasa takut dan dia tidak akan pernah merasa sedih. Pertanyaan sederhana, kalau Mbak lihat anak zaman sekarang kira-kira banyak penyakit fisik atau psikis? Psikis. Betul. Aku banyak banget punya teman-temanku penyakit psikis, minimal OVT. Aku baru tahu OVT overthinking. Aku baru tahu sih. Aku overtime atau apa? Istilah zaman now ya, Ustadz. Kita harus catch up terus yang itu betul. Banyak. Aku baru tahu juga sih overthinking. Nah, ternyata overthinking itu cuma dua. Yaitu adalah overthinking karena sesuatu yang dari luar dan overthinking karena sesuatu dari dalam. Nah, Islam menyederhanakan kalau kamu pakai Al-Quran atau agama, kamu bisa jadi tidak akan takut dan tidak akan sedih. Takut adalah sesuatu yang datang dari luar. Harus ada sesuatu yang bersifat pemantiknya, triggernya. Sedangkan sedih itu adalah sesuatu yang dari dalam. Itu adalah rasa yang muncul aja. Makanya orang bilang aku merasa kayak sendiri nih, padahal kita lagi rame gitu misalnya. Atau misalnya aku merasa aku kayak punya valueless, padahal aku lagi sibuk nih. Tapi kok aku nggak merasa bahwa ada makna di dalam kerjaanku. Maka anak-anak Gen Z kan gitu kan ya. Ketika dia merasa nggak balance antara work and life-nya, lantas kemudian mereka ya sadar aja aku nggak nyari uang, aku nyari makna. Makanya ada penelitian terakhir, anak-anak Gen Z itu tidak mau naik jabatan. Oh, saking memang kayaknya kalau saya bisa bilang lebih kritis juga ya, secara holistik diperhatikan ya. Benar. Karena mereka merasa nggak worth. Jadi udah sampai tahap gak peduli jabatan nih, benar Ustadz ya? Betul. Jadi ketika mereka bilang kalau aku jadi manajer, aku nggak worth deh kayaknya. Kenapa? Karena load kerjaku ternyata lebih berat daripada waktu hidupku. Artinya mereka pikir kita berhak dong nyari makna bahagia kita sendiri dan seterusnya. Nah, itu justru menjadi highlight di dalam agama. Nah, itu untuk pendahuluan tuh begitu tuh. Luar biasa ya Ustadz. Jadi makna agama tuh sebenarnya lebih dalam lagi, fundamental, lebih mengisi jiwa manusia yang memang kita butuh isi. Betul. Kali ya. Dan mungkin ini juga sedikit sharing ya. Ini kan bulan Ramadan baru aja mulai. Saya aja tuh ngerasa ya, mungkin kalau kita biasanya punya habit pengen usaha untuk khatam Quran nih di bulan Ramadan. Tapi misalnya, dan dari situ kan, oh ya kita coba dulu nih ya. Terus di awal-awal saya merasa nih, kan sekarang saya lagi sering bahas tentang doom scrolling, bikin waktu tuh jadi cepet berlalu dan kayaknya gak habis buat apa-apa. Dan kita tuh malah makin burn out gitu pikirannya. Betul. Tapi kan dengan membaca Al-Quran, dengan Ramadan ini membawa kita untuk baca Quran, sebenarnya manfaat yang saya dapat itu mindfulness-nya juga dapat loh Ustadz, dibandingkan saya scrolling. Rasanya kalau baca Al-Quran tuh kok waktu terasa lebih lama ya, lebih lambat, dan kayaknya tuh secara psikis kayak
lebih mindful dan lebih adem ya pikiran. Itu real saya alami loh. Padahal ini ibaratnya baru awal-awal ya. Ya itu memang biasanya kalau ada orang-orang baca Al-Quran kan, sudah baca banyak, ternyata masih waktunya segitu-gitu aja. Gitu. Bener-bener itu bahkan coba di stopwatch. Kalau kita bandingin sama stopwatch doom scrolling sosial media tuh udah beda banget gitu rasanya. Aku pernah ngetes sih Mbak. Aku ngetes seberapa mampu media sosial tuh kontrol aku. Oh, gimana tuh eksperimennya Ustaz? Eksperimennya begini. Kan aku kan dengar cerita tentang doom scrolling tadi ya. Iya. Lalu terus kemudian ketika aku dengar, aku bilang, masa sih aku bisa kena itu gitu maksudnya. Kan aku kan orangnya sangat ngerti dengan apa yang aku perlukan, apa yang harus aku lakukan dan seterusnya. Dan aku coba doom scrolling itu ternyata dapat 2 jam. Gak terasa? Parah banget 2 jam, gak terasa padahal sama itu sekali. dilepas aja. Iya kan? Iya, artinya kan orang kayak aku aja bisa terpengaruh kan. Padahal aku punya banyak kerjaan dan aku tahu bahwa aku harus kerja itu dan aku sudah terbiasa untuk kerjain itu. Tapi itu aja masih terjebak tuh untuk 2 jam doom scrolling. Iya, waduh luar biasa Ustadz. Nah, ini saya kan sebagai ibu baru nih ya, istilahnya anak saya baru 1 dan masih belajar juga. Nah, seringkali yang kita lihat sebagai orang tua ya, kita kan ingin membangun didikan agama fondasi dari kecil ke anak ya. Benar. Jadi seringkali kita ajarkan mereka ritual untuk sholat, mungkin puasa kalau udah cukup besar, terus pengenalan agama. Tapi seringkali mungkin itu bisa jadi kita nggak sengaja hanya fokus ke ritual saja. Dimana kalau mereka sudah besar ya, sering saya baca artikelnya, mulai tuh mempertanyakan lagi dan belum lagi lingkungan yang pengaruhnya kita nggak bisa selalu kontrol ya. Betul. Nah, bagaimana ya Ustadz kita bisa mengajarkan tauhid ke anak sejak dini? Nah, yang pertama-tama adalah kalau kita misalnya ngelihat anak itu memang sesuatu amanah yang diberikan Allah kepada kita. Dan ketika kita mendidik anak kita itu, memang kita harus punya semacam kayak prinsip ya untuk mendidik anak. Nah, prinsip yang pertama yang perlu aku perkenalkan ketika di dalam Islam adalah bahwasanya Islam tuh melihat bahwasanya non fisik itu selalu lebih penting daripada fisik. Nah, karena itulah kalau kita bicara tentang misalnya kayak agama, ada non fisik dan ada fisik juga. Fisik itu misalnya kayak sholat, puasa, baca Quran dan segala macam. Non fisik itu adalah tentang keyakinan. Yang menarik adalah gini, ada satu ulama mengatakan bahwasanya pertanyaan yang tepat akan membuka ilmu yang tepat. Karena ilmu itu seperti tempat penyimpanan dan pertanyaan itu adalah kuncinya. Coba kita praktekin ya. Kalau ada orang bertanya, gimana caranya sholat? Atau apa itu sholat? Itu ujungnya pasti fikih yang bersifat fisik. Tapi kalau orang bertanya, kenapa kita sholat? Maka pasti hasil jawabannya adalah akidah atau tauhid. Jadi tauhid sama akidah itu sebenarnya bisa kita samain. Iman, tauhid, akidah itu sama sebenarnya. Artinya adalah sebuah prinsip dalam hal non fisik sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana memperkenalkan tauhid pada anak, kalau saranku sih jangan di-load dulu dengan perkara-perkara yang bersifat fisik. Jadi sholat bisa di skip dulu sebenarnya, atau misalnya kayak puasa bisa di skip dulu sebenarnya. Ini memang mungkin unpopular, tapi ini justru yang terjadi pada para sahabat dan Rasul. Rasul itu tidak pernah memberikan load pada anak-anak soalan ibadah, atau tidak pernah memberikan load pada anak-anak soal kayak ritual-ritual. Bahkan kalau kita lihat di awal-awal Islam, even kepada orang-orang tua dan orang dewasa aja, Allah tidak pernah dan Rasul tidak pernah memberikan load fisik kepada mereka terlebih dahulu sebelum selesai load non fisiknya. Apa tuh Ustaz? Nah, load non fisiknya adalah pertanyaan why tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ajarin pada anak sebenarnya adalah berfokus pada pertanyaan why. Kenapa sih gitu misalnya? Kenapa sih? Contoh misalnya kayak gini misalnya. Untuk anak-anak yang masih belum terlalu sempurna akalnya, mungkin kita bisa kasih kayak monkey see, monkey do gitu kan ya. Misalnya contoh kayak mereka cuma lihat orang tuanya sholat, lalu mereka ikut sholat, nggak ada masalah. Tapi begitu akalnya berkembang, maka itu langsung diarahkan pada pertanyaan why, dan jangan disibukkan, jangan dibebani dulu dengan sholat menurutku. Karena kalau dibebani dengan sholat yang Mbak sampaikan tadi, ujungnya itu jadi beban nantinya. Contoh ya yang sering jadi beban, kayaknya baru kemarin Ramadan, kok udah Ramadan lagi. Nah itu berarti Ramadannya jadi beban tuh. Udah, itu sinyal nggak sih ya Ustaz? Karena dia merasa Ramadan cuma puasa, dan puasa beban bagi dia. Maka kita nggak pernah bisa mewajibkan anak untuk sholat sebelum waktunya, dan juga tidak pernah mewajibkan anak puasa sebelum waktunya. Rasulullah misalnya mengatakan bahwa saya ajarilah anakmu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Dan ada patokannya itu ada Ustaz? Patokannya. Jadi 7 tahun ajarin anak-anak, tapi nggak perlu diwajibkan. Nanti kalau sudah 10 tahun
bangun, dia belum mau untuk sholat, baru dia harus diajarin untuk ada konsekuensi, yaitu ada dipukul ketika dia nggak mau sholat. Tapi dipukulnya juga ada artinya nanti, bukan dipukul ekstrim dan brutal kayak orang-orang di kita ya gitu ya. Jadi, nah tapi sebelum itu adalah Rasul sering memicu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat why tadi. Misalnya ketika Rasul ketemu dengan Ibnu Abbas, lalu kemudian berkata, Ibnu Abbas, ketahuilah, sesungguhnya manusia-manusia itu nggak bisa mendatangkan manfaat bagi kamu, dan nggak bisa mendatangkan juga keburukan bagi kamu. Hanya Allah tempat kamu berlindung. Minta kamu perlindungan pada Allah. Kalau kamu berharap, hanya berharap pada Allah, jangan pada manusia. Karena kalau manusia berkumpul dan pengen ngasih kamu kebaikan, mereka nggak bisa ngasih kebaikan kalau Allah nggak ngasih. Dan kalau mereka berkumpul memberikan keburukan, maka mereka nggak akan bisa ngasih keburukan kalau Allah nggak ngasih. Maka semuanya dikoneksikan pada Allah. Nah, ini adalah tauhid. Ini adalah iman. Ini adalah akidah. Semua tentang pertanyaan why. Misal contoh kayak aku biasain anak-anakku ketika mereka belum berkembang sempurna pikirannya. Aku bilang gini, ketika ada makanan aku bilang makasih pada siapa? Allah gitu kan ya. Ini Abi bisa dapat ini karena Allah kasih gitu. Mereka nggak akan nanya kan, emang Allah kasih dari langit, kan nggak mungkin kan. Tapi kalau udah mulai berkembang pemikirannya, mereka pasti akan nanya, emang Allah kasih lewat ATM gitu atau gimana? Dan pertanyaan-pertanyaannya suka kritis ajaib gitu ya. Benar. Allah ngasih kita rezeki lewat apa? ATM. Anakku pernah nanya gitu. Oh iya. Lalu aku bilang nggak gitu sih. Tapi gini, Allah tuh ketika kita kerja, coba lihat nih, ada orang kerja keras misalnya. Abi mungkin nggak sekerja keras seperti orang-orang itu misalnya. Tapi yang Abi dapat lebih banyak daripada orang itu. Berarti Allah yang bagi. Berarti bukan kerja yang membuat kita dapat duit. Karena kalau orang kerja yang dapat duit, berarti orang semakin banyak kerja semakin dapat duit. Ternyata nggak gitu ceritanya. Nah, kita kasih terus pemahaman seperti itu. Kita kasih tahu cara pandang mereka tentang uang. Kita kasih tahu cara pandang mereka tentang dunia. Aku sering bilang sama mereka gini, kalian tahu nggak sih kalau nanti besok kalian sudah punya mobil, anakku kan senang mobil tuh, dia hafalin mobil-mobil bagus. Aku bilang gini, kalau nanti kalian udah besar besok, kalian punya mobil, jangan pernah bangga. Kenapa? Karena kalau Allah kasih pada seluruh manusia, berarti itu biasa, aku bilang gitu. Tapi kalau Allah kasih hanya pada orang-orang yang beriman dan yang taat, berarti itu pasti luar biasa. Nah, jadi kalau kalian mau bangga, banggalah dengan sesuatu yang nggak dikasih pada semua orang. Itu salah satu cara kita untuk menanamkan tauhid itu dengan pertanyaan why. Jadi emang dikaitkan dengan sehari-hari ya. Sehari-hari. Nah, terus pertanyaannya ya Ustadz, seringkali kan mungkin kalau untuk anak supaya disiplin itu kita memperkenalkan istilah hukuman. Ya, bagaimana kita sebenarnya menumbuhkan sense of belonging anak kepada agama sehingga mereka melihat agama Islam tuh sebagai tempat mereka kembali nyaman, tempat mereka yang mengadu lagi-lagi kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana ya sebagai orang tua kita bisa menciptakan that love dan attachment ya. Attachment kan gak hanya untuk orang tua, tapi gimana kita membangun attachment itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan Mbak menurutku sangat perlu dipahami oleh semua orang Indonesia sih. Karena menurutku salah satu problematikanya juga adalah bagaimana cara orang tua mengenalkan Islam pada anak. Dan seringkali itu lewat sesuatu yang menurutku ya, cara yang nggak bagus. Misalnya contohnya kayak memperkenalkan Islam cuma kayak bebannya doang. Kalau kamu nggak sholat, kamu dosa. Kalau kamu nggak sholat, nanti Abi masuk neraka loh. Kalau kamu nggak sholat, nanti umimu disiksa loh di neraka dan segala macam. Itu kan dia jadi takut tuh. Ketika ngeliat agama, dia jadi nggak nyaman ketika ngeliat agama. Misalnya lagi ketika orang pergi ke masjid ya, terus kemudian orang, jangan berisik, orang lagi sholat. Lah, namanya anak kecil gitu kan ya. Yang menarik adalah apakah pertanyaannya ada seperti itu di dalam zaman Rasul? Jawabannya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Bener-bener masjid itu tempat bermain anak kecil. Rasulullah itu ketika lagi sholat, itu Hasan dan Husain itu main-main di punggungnya Rasulullah. Dan itu adalah kejadiannya adalah di rumah Rasulullah dan di masjid gitu. Maksudnya mereka bergelantungan dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ketika lagi sujud itu anak-anak itu naik ke atas punggungnya, Rasul nggak berdiri sebelum mereka turun. Artinya Rasul sangat ramah dengan anak-anak. Sudah menjadi kebiasaan orang-orang Muslim juga ketika ketemu dengan anak-anak, mereka kasih makanan, mereka kasih kebahagiaan, sehingga masjid itu diasosiasikan dengan bahagia. Tapi sekarang kan enggak kan. Masjid kan diasosiasikan dengan sesuatu yang bersifat sakral, sesuatu yang bersifat kayak cuma untuk sholat dan segala macam. Maka coba lihat sekarang anak-anak ketika tarawih di Ramadan, mereka pasti diomongin sama pengurus masjid kan, kalau mau ribut di luar aja, kan gak enak tuh kayak begitu tuh. Padahal kalau aku secara pribadi ya, aku megang satu perkataan dari Muhammad Al-Fatih, salah satu panglima Islam tuh pernah berkata begini, justru yang harus kalian khawatirkan bukan ketika masjid ramai dengan teriakan anak-anak, tapi ketika masjid itu sepi daripada anak-anak, karena masa depan kalian berarti nggak ada.
Wah, ini ngena banget sih Ustadz kata-katanya. Karena ini juga sebenarnya menjadi kegalauan para mama ya. Karena kemarin juga baru banget saya melihat sebuah ulasan yang jadi mama ini ingin sekali udah lama mungkin ya nggak ke masjid karena kan saya juga ngalamin ketika melahirkan tidak puasa, ketika menyusui juga lebih baik di rumah. Ingin balik lagi tapi anaknya masih kecil dan mungkin nggak ada yang liatin kalau ditinggal di rumah ya. Betul. Terus sempet tanya ya, ini saya bawa anak saya nggak ya usia toddler gini ya. Tapi mungkin lebih banyak yang nanti terganggu orang-orang. Dimana mungkin ada benarnya kalau anak kan kita nggak bisa atur ya. Betul. Cuma sebenarnya bagaimana pandangan Ustadz terhadap itu? Apalagi buat ibu-ibu yang kita kangen untuk ke masjid. Ya, memang itu harusnya Ustadz dan ulamanya yang ngomong ya. Karena kalau misalnya dari jamaahnya ngomong pasti kan akhirnya ada bias ya. Seolah-olah kamu gara-gara kamu punya anak, kamu jadi bias pengen bawa anakmu ke masjid. Tapi memang harus ulama dan ustadznya. Kayak aku misalnya ketika aku bilang di masjid, kalau misalnya ada anak-anak nggak ada masalah, kita harus maklum. Misalnya contoh kayak gini, aku ngadain pengajianku untuk ibu-ibu misalnya. Nah, ibu-ibu kan pasti punya anak kan rata-rata. Nah, kalau mereka misalnya di rumah aja dan nggak mau ke masjid karena mereka takut itu misalnya mengganggu masjid atau mengganggu orang-orang yang lain, mereka nggak dapat ilmu. Dan ketika mereka nggak ada ilmu, nanti anak-anak mereka nggak bisa diatur. Pada ujungnya masalah itu balik lagi ke aku dong. Ketika anak-anak ada masalah ini, ada masalah itu, ustadznya lagi yang masalah, masyarakat lagi yang masalah. Jadi dari masyarakat harus ngerti bahwasanya pertama anak-anak itu adalah sesuatu yang normal. Namanya anak-anak itu biasa gitu kan ya. Makanya mereka kan harusnya lebih banyak dengar tentang hadis Rasul tadi, bermain dengan anak-anak ketika lagi sujud, terus anak-anak naik ke atas, terus kemudian anak-anak melakukan apapun gitu kan ya di masjid dan seterusnya. Nah, kita juga pertama harusnya itu. Nah, yang kedua kalau memang umatnya ataupun masjidnya sudah siap untuk misalnya ada anak-anak, biasanya mereka akan nyari jalan tengah. Contoh misalnya kayak menyiapkan tempat untuk anak-anak main. Oh ya, itu misalnya juga sistem nggak sih Ustadz? Karena kita yang menyiapkan fasilitas juga. Betul. Jadi masjidnya ramah anak-anak gitu kan ya. Misalnya tidak ada tempat-tempat yang bisa buat mereka jatuh dan segala macam, sehingga ketika ibu-ibu lagi sholat pun merasa nyaman ketika di situ. Dan yang berikutnya adalah ibu-ibunya sendiri. Memang betul sih, memang harus tahu diri juga dalam tanda kutip. Kita bisa melihat anak kita lah. Kalau misalnya anak kita lebih aktif daripada biasanya, dan kalau misalnya diajak ke masjid bisa misalnya kayak menimbulkan kerusuhan misalnya kayak gitu, ya berarti kita mungkin didik dulu dia supaya dia bisa untuk anteng gitu ya. Tapi kalau rata-rata anak-anak sih aku pikir nggak ada masalah, apalagi toddler ya. Toddler kan paling kan nangis terus kemudian kayak ngomong sama ibunya, bagiku itu nggak ada masalah sih. Bahkan Rasulullah itu pernah dalam satu hadis itu memperpendek sholatnya karena ada anak-anak nangis. Oh begitu ya, iya. Ustadz, Jadi sampai Rasul, segitunya ya. Betul, Rasul tuh sangat perhatian sekali. Artinya kalau memang ada anak nangis ya apa gunanya kita memperpanjang sholat kan, karena pasti ada orang-orang yang punya keperluan. Jadi Rasul memperpendek sholatnya dalam hadis itu. Artinya sangat ramah sih sebenarnya. Dan kalau kita balik lagi ya pada pertanyaan awal tadi, nah semua itu masuk kepada satu titik bahwasannya memang betul kita harus memberikan rewards and punishment. Tapi yang lebih penting daripada rewards and punishment itu adalah ethics ataupun nilai yang kita berikan. Karena kita harus tahu bahwasanya dalam masyarakat atau dalam struktur apapun, termasuk perusahaan, termasuk apapun, rewards and punishment itu adalah cara terakhir untuk bisa ngontrol orang. Kalau aku bicara dengan bahasa agak kasar ya, kasarnya itu begini, aturan itu untuk mengontrol orang-orang yang paling rendah intelektualitasnya di antara manusia. Jadi kalau kita based on aturan, itu nanti justru bahaya. Kalau dia cuma ngerti aturan, contoh kayak gini deh. Iya. Dalam sebuah perusahaan misalnya ada aturan dari 9 to 5 misalnya. Kamu masuk 9, kamu keluar 5. Kalau misalnya kamu tepat waktu, kamu dapat rewards. Kalau kamu misalnya nggak tepat waktu, kamu dapat punishment misalnya. Itu oke-oke aja. Tapi aku pikir high level management nggak perlu itu. Iya, high level management akan datang sebelum jam 9 dan akan keluar setelah jam 5. Bukan karena aturan, karena mereka merasa bahwa itu etiknya. Nah, di dalam Islam ethics itu lebih diutamakan daripada aturan. Jadi anak-anak itu sebenarnya kita buat untuk dia tuh memang nggak mau melanggar. Tapi kalau supaya jelas ya memang kita kasih rewards and punishment. Jadi kalau di dalam Islam aturannya jelas. Dalam aturan ya, aturan dalam aturan tuh jelas. Untuk anak-anak kita nggak boleh ngasih rewards dan nggak boleh ngasih punishment sebelum kita kasih tahu pada mereka. Contoh misalnya kayak gini, kalau kamu nggak sholat, Abi akan begini.
Kalau kamu misalnya maksiat, Abi akan begini. Oke? Oke. Kalau kamu bisa teriak sama ibumu, Abi akan begini. Nah, itu harus kita kasih tahu dulu konsekuensinya. Dia sepakati. Kalau dia ngelanggar, berarti dia tahu kenapa itu dia lakukan pada dia. Tapi jangan sampai anak-anak itu tiba-tiba misalnya dia nggak ngerti apa-apa, kita belum ngajarin. Kok bisa ada guru belum ngajarin sudah dikasih ujian? Iya, Gitu iya, kan. benar-benar. Ini problemnya nih. Jadi jangan sampai ketika tiba-tiba dia lagi ngelakuin kesalahan kita teriak. Misalnya Gozi misalnya, atau misal Koko misalnya, aku misalnya itu anak-anakku nggak boleh. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Mereka bahkan nggak ngerti kenapa mereka teriak. Aku nggak ngelakuin kesalahan kok. Jadi ya kayak gitu. Jadi harus kasih tahu dulu. Nah itu dalam rewards punishment. Jadi value itu menurutku lebih penting sih daripada rewards and punishment. Oke. Nah, tapi kan kalau anak itu kan ada tahapannya ya Ustadz. Betul. Jadi mungkin kita kasih tahu yang jelas-jelas dulu. Apakah kalau untuk anak kita memang harus kasih tahu pengenalannya itu lewat reward and punishment dulu baru value atau gimana nih? Karena value kan sesuatu yang abstrak dan kayak kita sebagai orang tua tuh nyampeinnya gimana sih? Oke, bagus banget. Rasul berkata 7 tahun ajarin anak-anakmu, berarti itu value. Oke. Lalu 10 tahun baru kenalin punishment. Oh, malah kebalikannya ya? Nah, kebalikan. Jadi value dulu baru reward and punishment kan gitu kan ya. Kalau kita sekarang adalah reward and punishment dulu baru value kan Karena gitu kita kan ya. pikir itu yang mudah ya. Betul. Ternyata kebalik. Kebalik. Karena gini, anak-anak itu sebenarnya nggak ada salahnya. Umur 7 tahun ketika dia belum balik, dan anak-anak zaman sekarang kebanyakan balikan 11, 12 tahun, 13 tahun kan gitu kan ya. 7 tahun dia belum balik, dia sebenarnya nggak punya salah sama sekali. Artinya ketika dia nggak ngerti value dan nggak menerapkan aturan pun, itu tidak ada masalah bagi dia. Nah, jadi bagaimana cara menanamkan value? Cara yang terbaik adalah dengan suruh ikut bapak dan ibunya. Itu cara yang terbaik tuh. Makanya suatu waktu ada orang bilang gini, gimana sih cara kita ngajarin anak-anak kita misalnya? Kalau aku sih lebih pro kepada tadi, dia harus ikut. Karena itu resep langsung dari Allah. Allah berkata di dalam Al-Quran misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah katakan, Muhammad bilang pada orang-orang yang ada di sekitar kamu, kalau kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Maka ikuti aku. Maksudnya Rasul berkata, ikutin aku. Maka namanya ada fellowship. Jadi ada kalau Fellowship of the Ring itu kan ini ya, apa namanya, Lord of the Ring ya. Kalau ini adalah Fellowship of Rasulullah. Wah, Masya Allah. Betul. Jadi fellowship ini adalah kemampuan kita untuk bisa follow Rasulullah. Jadi karena follow ini adalah cara terbaik untuk bisa belajar. Karena mangkisi mangkidu kan. Iya. Apa monyet lihat, monyet buat. Makanya ketika zaman dulu, ketika Nabi Ibrahim bagaimana cara dia mendidik anak-anaknya, dia tidak hanya ngomong, tapi Ibrahim berkata, Ismail ikut aku. Mau kemana ayah? Aku mau kerja. Kerjanya kemana? Dia menegakkan Ka'bah kan. Akhirnya kemudian ketika Ismail ngeliat, oh ini kerja bapakku. Kenapa ya bapakku kerja begini ya? Dia cari tahu dan akhirnya dia bantu bapaknya. Nah, value itu sudah tertransfer kan lewat follow itu tadi. Dan banyak banget yang lain-lain juga, nabi-nabi yang lain mencontohkan bahwa follow itu adalah salah satu cara terbaik untuk bisa transfer of karakter. Dan terutama kuncinya berarti kita sebagai orang tua ya harus menjadi role model yang tepat buat anak. Iya, kalau nggak tepat nanti follow-nya salah. Nah, tapi ini penasaran juga Ustadz, karena beberapa kali saya pernah baca ya dan ngobrol beberapa orang tua yang mungkin ngerasa, aduh saya agamanya belum pantas nih, belum bagus. Gimana saya mau ajarin ke anak? Jadi kita merasa belum ada kepantasan gitu. Tapi kan sebenarnya we should start somewhere gitu ya. Betul. Ustadz. Kira-kira kalau ada yang berpikiran seperti itu, baiknya gimana ya Ustadz? Kalau ada yang berpikiran begitu, berarti aku bisa katakan dia orang baik. Masya Allah. Karena hanya orang baik yang merasa bahwa dia belum cukup dalam agama. Karena kalau ada banyak orang sok tahu ya, terutama di sekitar kita ya, dia merasa dia paling paham tentang agama tuh. Nah, malah kayak gini-gini kalau ngajar toksik nih. Tapi kalau dia merasa ya, startnya ya, dia merasa aku tuh belum terlalu pintar dalam agama, karena itu dia mau belajar, karena itu dia mau untuk cari tahu, karena itu dia mau untuk mencoba, karena dia memang nggak merasa tahu kan. Tapi kalau ada orang yang udah merasa tahu, itu bahaya tuh menurutku. Nah, jadi kalau misalnya kalau ada orang yang merasa aku belum ngerti nih seperti apa cara untuk didik anakku karena aku juga belum mengerti agama, oke, aku coba sarankan untuk mulai dari yang mudah, storytelling. I see. Jadi coba untuk baca buku misalnya kayak tentang sirah Nabi, atau misalnya kayak sirah para sahabat misalnya, atau sirah apapun lah. Aku juga karena aku akhir-akhir ini Mbak, sekitar 10 tahun terakhir sangat concern pada anak-anak, khususnya di bawah 8 tahun. Nah, jadi aku buat misalnya buku-buku untuk bisa dibaca oleh bapaknya kepada anaknya, atau ibunya pada anak ketika lagi mau tidur dan segala macam. Karena menurutku dari situ bonding-bonding itu didapat. Aku ngelihat banyak orang-orang yang bagus lah ya, termasuk Mbak kan juga sama sekeluarga kan sangat luar biasa. Ya sama orang tua. Ustadz masih belajar terus nih. Menurutku itu modal yang bagus banget sih, karena itu privilege yang luar biasa sih menurutku, dibesarkan oleh keluarga yang bagus. Nah,
Lalu kemudian ketika bonding itu terjadi ketika menceritakan kisah dan segala macam, justru itu yang sangat diapresiasi oleh anak-anak. Nah, jadi itu mudah banget tuh karena kita nggak perlu belajar kan sebenarnya kan ya, kita tinggal baca. Oh ini jadi Rasulullah tuh dulu gini loh nak, gitu maksudnya. Nah tinggal cari aja penerbit-penerbit ataupun penulis-penulis yang sudah berusaha untuk memudahkan kisah mana sih yang pengen kita ceritakan dari Rasulullah kepada anak-anak kita, gitu. Sehingga misalnya mereka terbentuk prinsip jiwanya seperti apa. Misal dulu ketika aku cerita sama anak-anakku, tau nggak sih dulu ada seorang bocah loh namanya Zubair bin Awam gitu kan ya. Usianya masih ya 9 atau 11 tahun lah ketika itu. Terus ketika itu dia ngelihat Rasulullah tuh dihina gitu. Oh pokoknya dihinain lah Rasulullah. Akhirnya dia bilang, tunggu kamu ya sebentar, aku mau pulang ke rumah, kata Zubair yang masih bocah ini. Terus kemudian ditunggu nih sama orang yang menghina Rasulullah itu. Ketika dia datang lagi, dia nyeret pedang bapaknya. Kan lucu banget kan kalau kita bayangin visualnya seperti apa ya. Dia lagi nyeret pedang bapaknya, terus kemudian dia bilang, siapa tadi yang hina Rasulullah? Nah orang-orang ketawa ngelihat dia, bahwasanya anak ini kok bisa-bisanya nyeret pedang untuk bela Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Zubair bin Awam ini jadi salah seorang bodyguard Rasul nanti ketika dia udah gede. Dan termasuk salah satu pemain pedang terhebat. Nah kita jelasin kepada anak-anak, jadi yang penting itu adalah apa? Mungkin hari ini kita nggak bisa, tapi yang penting kita mau, karena mau itu mendahului bisa gitu. Nah, itu bisa kita jelasin pada anak. Nah storytelling itu good start. Jadi nggak harus kita sebenarnya siapapun bisa start somewhere Bisa. ya. Dan kalau ke anak tadi cerita-cerita nyata itu justru lebih bisa diutamakan dulu Bener. dibanding yang lebih sifatnya teori seperti itu ya. Betul. Pak Ustadz. Jadi nggak gini. Adik-adik dan anak-anak coba duduk di depan ibu. Baik, ibu akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh itu mah kajian kita. Alhamdulillah. Nggak bisa gitu kan ya. Oke. Aku aja sekarang nggak mulai begitu kepada anak-anak remaja, karena anak remaja nggak nyangkut tuh. Remaja pun ya. Remaja Ustadz. nggak nyangkut. Remaja kalau udah ngeliat itu, ilfil nih gue. Pasti mereka langsung duduk di belakang tuh. Kenapa? Takut ditanya. Nanti artinya kan pendekatnya kan penting ya. Karena menurutku how to deliver itu lebih penting untuk zaman sekarang daripada what to deliver. I see. Kadang-kadang ada orang what to delivernya sederhana banget gitu maksudnya. Tapi how to delivernya itu perfect. Maka I see. itu bisa lebih bermanfaat daripada orang-orang yang what to delivernya sempurna, tapi how to delivernya nyebelin. Gitu artinya kadang-kadang kan kita sering lihat gitu ya. Seolah Ramadan panggil keluarga-keluarga, terangkan. Ya itu kalau sudah pro nggak apa-apa gitu kan ya. Ada tahapannya ternyata ya Benar. Ustadz. Tapi kalau anak-anak janganlah gitu maksudnya. Nanti karena aku terlalu banyak melihat anak-anak yang dibesarkan dengan trauma terhadap agama. Oh, bagaimana tuh Ustadz? Karena ini tadi kayak nyambung juga ke pertanyaan saya yang awal ya. Kayak ketika anak tumbuh besar dekat dengan agama, di mana itu hal yang bagus ya. Tapi ternyata ketika besar ada hal-hal pertanyaan yang muncul nih, ternyata Betul. itu tidak selalu menjamin. Nah, Oke. bagaimana pandangan Ustadz? Dan apa tuh yang dimaksud dengan trauma? Oke, kita bahas coba dikit ya. Aku nggak tahu Mbak seperti apa, tapi mungkin menurut kebanyakan orang ya. Menurut kebanyakan orang, menurut Mbak ya, Ustadz itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Beda-beda sih ya Ustadz. Kebanyakan. Banyakan. Mungkin sebenarnya bagus yang disampaikan, tapi kadang ya Membosankan. kalau kita merasa saya belum pantas nih, Ya. ada rasa-rasa gitu Oke. kalau tidak tepat. Mbak pernah merasa dijudge nggak sama Ustadz Wah, atau sama orang? itu pernah sih. Pernah ya? Sering nggak dijudge? Sering juga. Nggak enak kan? Nah, itu salah satu contoh pandangan orang tentang ulama atau pemuka agama. Dia ngejudge. Yang kedua, misalnya contoh ya kayak gini. Pesantren, itu bagus atau enggak? Bagus. Kebanyakan. Ternyata enggak sih. Contoh ya, aku bisa kasih tahu. Aku kasih tahu buktinya. Orang tua ngomongnya gini. Kalau kamu bandel, kamu masuk ke pesantren loh. Oh iya, Ya ada kan? kalimat kesannya kok hukumannya. Berarti ini Ustadz, kayak ya? penjara kan ya. Jadi pesantren itu dikonotasikan jelek karena memang tadi kan gitu kan ya. Akhirnya agama ini juga sama dikonotasikan jelek, jadi kayak traumatis. Contoh kayak gini misalnya. Aku percaya atau nggak percaya, 2023 aku ketemu sekitar 11 sampai 14 orang, aku lupa. Anak-anak yang hafal Al-Quran terus mau keluar daripada agama Islam. Serius. Gitu Ustadz, segitunya Ustadz. Segitunya. Udah hafal Al-Quran lah, itu Ada udah yang luar 10 juz, biasa. ada yang 15 juz, ada yang 30 juz keluar daripada Islam. Aku tanya kenapa? Ternyata mereka traumatis. Karena mereka merasa bahwasanya mereka dipaksa untuk melakukan itu. Mereka nggak tahu why, kenapa sih kita harus ngafalin gitu. Tapi mereka sekadar dipaksa karena orang tuanya mungkin ya orang tua zaman sekarang banyak yang hijrah ya Mbak ya. Banyak yang awalnya nggak ngerti Islam terus hijrah. Setelah hijrah mereka pengen anaknya Islami dong. Jadi mereka dapat kayak beban daripada orang tuanya gitu. Padahal mereka nggak ngerti kenapa mereka harus melakukan itu. Nah jadi orang tuanya mungkin belum menyampaikan kenapa kamu harus ngafalin Quran, tapi sudah memaksakan mereka untuk menghafalkan Quran. Dan kita tahu segala sesuatu yang dipaksa jadinya nggak bagus. Jadi anak-anak ini merasa ketika mereka mau nanya sesuatu dijudge.
Pak, kenapa kita harus menghafalkan Quran? Kamu Muslim bukan sih? Pak, Tuhan itu Allah ya? Iya. Kenapa Allah tuh minta disembah? Kamu jangan ngomong gitu loh. Kamu kan Muslim. Itu contoh kalimat yang judge. Contoh pamali kan kata orang. Terus kemudian kenapa Tuhan kita nggak, misalnya ya, yang lain aja? Terus dibilang sama bapaknya, ini ceritanya nyata. Kamu kan sudah hafal Al-Quran. Coba baca surat Al-Baqarah ayat ini. Lihat tuh orang-orang Yahudi, kenapa mereka dilaknat Allah? Gara-gara banyak tanya. Terus mereka diam kan. Nah, anak zaman sekarang, kita tahu. Mungkin itu bisa works pada boomers. Boomers, pertanyaan hidupnya selalu what? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak milenial, aku milenial. Walaupun kelihatan aku lebih tua kayaknya ya. Aku milenial, aku bertanya why? Kalau Mbak lahir tahun berapa? Mohon maaf Mbak. Milenial 95 juga. Oh 95, dekat-dekat Z ya berarti. Deket-deket Z ujung ya. Betul. Dikit Nah lagi. Z itu nggak bertanya bahkan why, tapi mereka bertanya why not. Jadi mereka melakukan dulu baru nanya kan gitu kan ya. Ini kan loh. Lalu kemudian ketika anak-anak datang ke aku, hampir semua traumatis dengan agama karena mereka merasa agama itu jadi terasosiasi dengan sesuatu yang toksik, judging, neraka gitu kan ya, nggak boleh nanya. Dan banyak banget orang-orang ke aku, itu boleh emang ditanyain Ustadz, itu boleh, nggak ada masalah. Even di dalam Al-Quran kamu boleh nanya Allah tuh Tuhan atau bukan. Oh, di Al-Quran di boleh situ banget, okay. Aman banget. Cuman kan orang bilang nanti penistaan agama nggak Ustadz, nanti dilaporin dan segala macam. Karena tadi image yang pengen dibentuk agama tuh mengerikan. Ustadz tuh sakral, nggak punya salah, sehingga kita nggak boleh ngelawan Ustadz. Kita nggak boleh misalnya kayak mempertanyakan Ustadz dan segala macam. Nah, ini menurutku adalah sesuatu yang terlihat sekarang. Apalagi kasus-kasus yang muncul, orang-orang yang belajar agama kok malah begini. Misalnya contoh guru agama hafiz Quran kok malah terlibat misalnya kayak kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Ulama atau kiai mohon maaf, ulama atau kiai kok malah korupsi misalnya dan segala macam. Nah, akhirnya orang bisa ngeliat benar kan, mendingan gak usah beragama aja deh. Nah, itu sebenarnya itu harus dihapusin dulu traumatis itu. Nah, aku tuh benar-benar jaga agar anakku nggak traumatis tuh dengan agama. Karena aku ngerti seperti apa hasil orang-orang traumatis dengan agama. Contoh Mbak ya. Sholat duha itu hukumnya kan sunnah. Kok bisa sekolah-sekolah mewajibkan? Oh, ada ya sekolah yang ada kan? mewajibkan. Hari ini, pagi ini kita sholat sunnah diwajibkan. Padahal nggak harus kan? Tapi mungkin nggak dijelaskan juga why-nya ya. Aku ngerti itu untuk habits. Aku juga nulis buku tentang habits. Dan aku paham kalau andai kan untuk habits pembiasaan. Tapi habits itu harus akan works bagus kalau kamu jelasin why-nya. Nah, makanya di dalam Islam tuh sederhana gini. Nah, ini contohnya kalau kita mau jalan tengahnya. Di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah tuh menjelaskan bahkan teori pendidikan modern, yaitu adalah tentang bagaimana untuk ngajarin seorang anak. Oh, udah ada tuh ya? Ada banget. Bunyinya begini, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi kata Allah adalah, kalau kalian pengen ngasih tau orang, lakukan 4 cara. Pertama adalah bacakan pada mereka ayat-ayat. Lalu yang kedua adalah sucikan hati mereka. Yang ketiga adalah kasih tau tentang Alkitab. Dan yang kedua adalah tentang Al-Hikmah. Aku coba untuk summarize dengan arti yang menurut bahasa kita. Membacakan ayat-ayat Allah itu adalah artinya memberikan kesadaran. Artinya dalam dunia pendidikan sekarang adalah ini pendidikan yang mengarah ke kognitif. Kognitif berarti dari tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua adalah yuzakkihim, yaitu mensucikan mereka. Kalau mensucikan adalah berarti emosional. Berarti kognitif lalu emosional. Emosional dari tidak mau menjadi mau. Itu step by step ya Ustaz? Harus berurutan ya? Harus berurutan, nggak boleh di skip. Yang ketiga adalah Alkitab, mengajar mereka tentang book. Book itu artinya gini. Dalam bahasa Inggris, kalau misalnya judge is throwing a book, itu artinya hakim memberikan keputusan. By the book dalam bahasa kita artinya adalah sesuai dengan teori atau sesuai dengan apa adanya aturan. Nah, berarti setelah misalnya kognitif, lalu terus kemudian emosional, lalu masuk kepada motorik. Motorik itu adalah perbuatan aktivitas yang berujung pada hukum sebenarnya. Jadi memberitahu hukum. Nah, baru reward and punishment ini tahap ketiga sebenarnya, Mbak. Nah, jadi yang pertama itu adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, dua-duanya sama-sama value. Yang ketiga ini justru adalah motorik, yaitu adalah aktivitas reward and punishment, yaitu adalah dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, yang keempat behavioral, yaitu hikmah. Hikmah adalah kebijaksanaan. Behavioral. Jadi pertama adalah kognitif, lalu afektif, lalu terus kemudian motorik, lalu terus behavioral. Nah, Islam ngasih tahu clue itu kepada kita. Jadi nggak bisa di skip. Habits itu terakhir. Sudah tertulis di Al-Quran ya Ustaz? Tertulis di Al-Quran. Makanya Rasul pertama-tama nggak pernah mewajibkan sholat. Karena itu nomor Betul. sekian. Nomor ketiga.
Rasul baru diwajibkan sholat oleh Allah. Allah baru mewajibkan sholat pada orang-orang Muslim melalui Rasulullah itu di tahun ke-12. Oke. Baru throwing a book. Kata-kata kafir itu baru muncul di tahun ke-12. Oke. Baru terus kemudian yang nggak beriman berarti kafir namanya misalnya. Tapi kalau kita sekarang kan dengan sangat mudah kan, lu nggak mau beriman pada Islam, kafir. Kok mudah banget ngomong orang kafir, padahal kafir itu baru 12 tahun. Baru ya, bukan itu yang dibahas duluan ya, Betul. Ustadz. Kalau kamu sudah menjelaskan pada orang, contoh ada seorang guru nih misalnya, dia udah jelasin pada orang 12 tahun tentang misalnya contoh ya, tentang 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya, as simple as that. Nah setelah tahun ke-12 terus dia bilang enggak 4, ya udah berarti kamu memang bodoh gitu. Itu baru boleh, tapi kamu ngajarin dulu gitu maksudnya. Iya. Nah tapi artinya judging itu ataupun reward and punishment itu tahapan ketiga, even bukan tahapan pertama. Gitu. Itu konsistensi Al-Quran dari dulu begitu. Iya, dan Masya Allahnya itu udah tertulis di Al-Quran, tapi makanya praktek kita malah langsung skip ke nomor 3. Makanya itu kenapa nggak works, nggak traumatis. Ya. Traumatis banget. Jadi coba bayangin ya. Jadi kalau ada orang belum suka dengan sesuatu, terus dia suruh belajar, aku yakin semua orang trauma sih. Iya, apapun itu bidangnya, nggak harus agama ya Ustadz. Betul. Nah ini jadi pengen tanya, jadi tips parenting ke Ustadz Felix ya. Tadi kan kita udah bahas 4 tahapan ya Ustadz. Dan yang paling challenging saya lihat sih memang tahapan 1 dan kedua ya. Karena ini yang sering kali orang skip. Dan mungkin kita nggak tahu exactly gimana ya cara ngelakuinnya ya, masih agak awam. Nah ada tips gak sih Ustadz gimana biar kita bisa lebih nggak mau membangun generasi yang trauma dengan agama? Yang pertama adalah selalu mulai dengan diri sendiri. Itu lebih mudah banget. Nggak mudah juga sih. Memang mulai dari diri sendiri nggak mudah banget. Karena kan ada orang tua kan lagi main handphone misalnya. Azan, begitu ke masjid, terus dia ngeliat bapaknya main handphone. Ya, gimana dia bisa terus kemudian yakin untuk pergi ke masjid? Nah, artinya itu adalah salah satu adalah diri kita sendiri. Kalau aku secara pribadi sih, aku lebih kepada pertama tadi follow ya. Aku tipsnya adalah untuk anak perempuan maupun anak laki-laki, terutama anak perempuan. Aku menyarankan minimal sebulan sekali bagi seorang ayah itu dia pergi sama anaknya. Minimal sebulan sekali. Jangan bawa yang lain, sendiri aja. Quality time ya. Betul. Kamu bisa ngobrol sama dia. Kamu bisa tahu apa maunya dia dan kamu bisa connect sama dia. Nah, sebelum itu aku pengen ngasih value dulu sebelum tips and trick ya. Manusia itu akan terjadi akil balik. Kalau kita berarti kan ini sudah dewasa lah ya. Islam mengatakan akil balik itu karena terdiri dari 2 kata, akil sama balik. Karena akil itu adalah tugasnya bapak, balik itu adalah tugasnya ibu. Nah, balik itu artinya adalah dia secara dewasa dia mampu bereproduksi. Berarti ibunya yang ngurus agar, mohon maaf nih, seluruh organ tubuhnya itu berfungsi sempurna. Gizi itu urusan ibu. Lalu menjaga agar organ-organ tubuhnya sempurna itu urusan ibu. Misalnya contoh kayak ngasih makan, mandiin dan segala macam itu urusan ibu. Tapi akil atau akal itu urusan bapak. Nah, kenapa problematika banyak terjadi di Indonesia? Karena kita fatherless nations. Karena kita merasa bahwa bapak itu adalah tugasnya nyari kerja. Nyari kerja. Bapak nyari itu nafkah, nyari nafkah. Kalau nyari kerja itu orang Indonesia kebanyakan. Lalu nyari nafkah kan ya. Nah, tapi ketika dia sudah pulang ke rumah, dia merasa tugasnya selesai. I see. Padahal justru tugas bapak itu adalah akil. Makanya sekarang kita temukan banyak orang-orang yang sudah mampu bereproduksi secara dewasa, tapi nggak punya akal. Artinya nggak ada remnya. Akal itu kan sebenarnya simpelnya adalah rem. Untuk kita melakukan sesuatu. Contoh ya, aku pengen makan, tapi itu kan punya orang. Aku nggak bisa dong, nah itu akal. Ini kan cantik, tapi ini kan bini orang. Nggak boleh dong, nah itu akal. Nah, anak-anak juga sama. Begitu mereka mampu untuk ngerem sesuatu, maka mereka sudah punya akal. Karena perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa adalah anak-anak nggak punya rem. Mereka berbuat apapun yang mereka suka. Dan it's okay, karena mereka belum akil balik. Belum tahapannya. Nah, jadi itu adalah pertama-tama menurutku Indonesia, andaikan bapak-bapak lebih banyak mengambil porsi dalam pendidikan, insya Allah setengah masalah Indonesia itu selesai. Yakin aku 100%. Setengah masalah udah nih Ustadz. Atau kalau nggak semuanya. Oke. Yakin aku 100%. Kenapa? Karena justru yang terjadi adalah bapak-bapak tidak bisa memberikan patron itu. Padahal patron yang terbesar terjadi pada bapak-bapak. Ini aku kasih contoh di dalam Al-Quran. Mbak tahu nggak sih kalau seandainya Nabi Yusuf itu tidak pernah punya quality time sama bapaknya? Nggak tahu itu ada di Al-Quran. Ada. Gimana punya quality time? Orang Nabi Yusuf aja ketika masih kecil udah dibuang kan? Dia kan dibuang ke Mesir kan karena gara-gara saudaranya iri sama dia kan. Nah, artinya pertanyaanku sederhana. Coba lihat ya, dia nggak punya quality time, tapi hidupnya bener banget. Jadi artinya parenting orang tuanya itu berhasil banget. Padahal nggak punya quality time karena dari umur 11 atau 12 dia udah dibuang ke Mesir. Nggak pernah ketemu sama orang tuanya. Tapi efek pendidikan orang tuanya sebelum itu bertahan bahkan sampai dia ketemu cewek yang dia digoda cewek itu untuk berzina dan dia bilang aku nggak mau.
Itu karena dia bayangin wajah bapaknya, dan ketika dia bayangin wajah bapaknya, dia nggak mau buat bapaknya kecewa. Nah, coba bayangin ya, kalau ada rem kayak gini di antara orang-orang Indonesia misalnya, ada bapak yang begitu terus kemudian mendalam banget efeknya kepada anaknya, sampai anaknya benar-benar aku nggak mau buat bapakku kecewa. Sebenarnya itu ya. Coba bayangin, padahal itu cuma ditanemin berapa tahun kepada Nabi Yusuf. Nah, aku pikir kenapa aku bilang setengah kalau nggak seluruh masalah Indonesia selesai, karena memang problematika itu bukan pada ibu. Ibu itu mewariskan genetika untuk ya somatik sama terus kemudian intelektual juga. Tapi bapaknya yang sebenarnya untuk ini apa namanya, untuk mengenhance itu. Coba lihat lagi ya. Di dalam Al-Quran, Allah sampaikan bahwasanya salah satu cara orang-orang merusak manusia atau setan merusak manusia adalah dengan menghancurkan bibit dan menghancurkan lahan pertanaman. Nah, siapakah itu lahan pertanaman? Itu adalah ibunya. Bibit adalah bapaknya. Artinya, memang betul sih, kalau seandainya bibit itu kalau sebagus apapun tanahnya nggak bagus akan rusak. Tapi kita harus tahu bahwa bapak itu ketika dia punya bibit itu potensi untuk anak itu jadi tumbuh dewasa seperti itu dari bapaknya. Nah, jadi kalau bapaknya misalnya contoh ya, pulang, urus tuh anakmu, itu harus hati-hati tuh. Nah, kita harus kasih tahu sebelum kita kasih tips dan trik ya, kita harus kasih tahu bahwa bapak itu tugasnya justru ketika dia buka pintu rumah. Bukan ketika dia di luar. Karena ketika dia di luar sebenarnya dia lagi istirahat. Dan kebalik selama ini pemahaman. Jadi ini analoginya juga sesuatu yang berbeda ya, Ustadz. Orang Turki bilang gini, ketika mereka baru pulang dari jihad ya, perang ya, bayangin ya, baru pulang dari perang jihad nih, itu kan berat banget tuh. Berat banget. Mereka bilang gini, kami sebenarnya sedang pulang dari jihad kecil kepada jihad besar ketika buka pintu. Karena istri-istrinya dalam tanda kutip rewel gitu kan ya, mungkin gitu kan ya, dan perlu terus untuk juga dijaga dan diurus, dan anak-anak. Artinya bagi seorang bapak sebenarnya ketika dia keluar rumah itu adalah the lesser part. Karena yang utama justru adalah ketika dia di rumah. Aku mau nanya nih, ini mohon maaf ya, ini banyak filosofi. Nanti kita akan masuk ke tips dan trik deh. Tapi kalau udah paham insya Allah beres. Betul, aku mau Ustaz. nanya nih, untuk apa orang cari duit? Untuk bisa menghidupi hidup kita. Betul. Nih aku mau tanya lagi. Tapi Mbak, andaikan Mbak seorang laki-laki ya, andaikan Siap, aja. Kita bayangkan ya, simulasi ya. Kalau Mbak seorang laki-laki dan Mbak aku tanya, Mbak, kalau Mbak dikasih duit 100 miliar setiap sebulan sekali. Waduh. Jangan pikirin dari mana, pokoknya Mbak punya duit 100 miliar. Mbak mau kerja gak sebagai seorang laki-laki? Harusnya sudah enggak, karena udah bisa fokus ke keluarga, karena udah cukup bisa jalan. Bagus. Berarti kenapa kita kerja? Karena kita nggak punya sesuatu untuk ngidupin mereka. Andai kan kita punya untuk ngidupin mereka tanpa batas, dan kita bisa milih kita nggak kerja, kita nggak kerja dong. Berarti kerjaan utama kita adalah di rumah, ngurus keluarga. Karena kita kerja juga untuk keluarga. Tapi karena itu tidak mungkin terjadi kalau kita nggak kecuali kalau kita punya duit, maka kita kerja. Artinya ini cuma perantara untuk bisa ngurusin keluarga sebenarnya. Nah, itu harusnya di mindset bapak-bapak tuh. Jadi ketika dia pulang, dia harus tahu bahwa dia lagi kerja itu sebenarnya. Tadi itu lagi istirahat. Itu job utamanya justru di rumah ya. Benar. Nah, dari situ aku baru bisa bagi tips and trick. Tadi sebulan sekali Mbok ya kasih Mbok yang ngobrol dengan anak-anak, terutama yang perempuan. Terus kemudian ketika terjadi sesuatu dia harus pertama kali muncul. Ketika misalnya anak-anak melakukan kesalahan, jangan ngumpanin ibunya, gitu kan ya. Sana urusin tuh anakmu, karena dia nggak mau, gitu kan ya, dan segala macam. Nah, dia harus jadi yang pertama, dan termasuk pendidikan terhadap istri itu juga kewajiban suami. Berat banget dong jadi suami. Memang iya, kan kamu laki-laki. Iya. Kalau misalnya kamu nggak mau begitu ya, itu bukan laki-laki. Karena laki-laki di dalam Al-Quran itu adalah dikatakan qawwam. Qawwam itu seperti pilar. Atau kolom kalau di dalam arsitektur. Nah, kolom tuh nggak mungkin bisa untuk berhenti mengambil beban. Karena kalau dia berhenti mengambil beban, ambruk tuh seluruh bangunan. Runtuh udah semuanya ya. Nah, itu tips dan triknya, itu salah satunya itu. Yang berikutnya adalah ya tadi ikutin tadi sebenarnya pergi bareng-bareng itu termasuk follow sih sebenarnya sih. Nah, itu tips dan triknya. Dan kalau aku ya secara pribadi aku lebih suka untuk mengambil tadi cerita-cerita untuk jeritan pada mereka. Misal contoh ya, 2 tahun terakhir ini banyak banget yang aku didik pada anak-anakku tentang Palestina. Iya. Dan kita tahu kan itu adalah pembelajaran terbaik menurutku. Itu adalah the greatest show on the world, in the world. Kenapa? Karena itu benar-benar kayak ngajarin semua manusia seperti apa cara jadi manusia yang benar-benar punya pertahanan diri yang sangat kuat. Benar-benar realita yang kita benar-benar bisa dapat ambil pelajaran ya. Betul. Buat Kenapa anak. aku bilang the greatest show? Bayangin ya, tiba-tiba ada orang Barat bilang begini, coba perhatiin, aku tinggal di Amerika, aku punya seluruh fasilitas, aku punya seluruh yang aku perlukan. Tapi
aku ternyata anxiety. Coba lihat orang-orang yang ada di sana. Mereka nggak punya apapun yang mereka perlukan, tapi mereka tetap punya kewarasan. Gara-gara itu dia nanya, apa yang mereka punya aku nggak punya. Akhirnya mereka buka Al-Quran, terus mereka masuk Islam. Itu kan greatest show menurutku ya. Itu udah real, bener ya. Betul. Dan luar biasa kita kalau melihat saudara kita di Palestina, benar-benar dengan kondisi yang, kita aja tuh marah ya. Betul. Kita ngelihatnya udah rumah pun yang basic itu nggak ada makanan, tapi mereka masih kuat imannya, masih bisa tersenyum juga, masih solidaritas juga. Jadi itu luar biasa, Masya Allah sih. Pertanyaan lebih sen mereka atau kita sih? Lebih waras mereka atau kita? Kayaknya lebih waras mereka deh. Ya, kayaknya iya deh Ustadz ya. Kita aja masih OVT. Betul. Mau tau kenyataannya apa Mbak? Apa Ustadz? Ketika aku ngeliat kejadian-kejadian, itu yang misuh aku Mbak. Mereka mah diam-diam aja. Mereka ngomongnya begini. Kata-kata paling kasar yang aku pernah dengar dari mulut mereka adalah, semoga Allah melindungi mulutku daripada perkataan-perkataan yang tidak pantas. Terus sementara kita misul tiap hari ketika ngeliat itu. Nah, bagaimana cara mereka untuk mentransfer itu pada anak-anak mereka? Itu kan menjadi pertanyaan kita kan. Iya. Kenapa mereka senantiasa bisa bersyukur? Kenapa mereka senantiasa percaya pada bahwa Allah tuh memberikan yang terbaik? Ini question utamanya. Betul. Pernah ditanya pada mereka, gimana perasaan kalian ketika kalian mengalami semua ini? Jawaban mereka sesuatu yang mind blowing. Mereka bilang, apa, Ustadz? Mereka bilang, yang kasihan tuh kalian. Oh iya. Justru kami yang beruntung. Di satu sisi kita memang sedih, tapi di satu sisi kita juga harus memang senang sih ketika ngeliat mereka, karena mereka sendiri yang bilang, mereka bilang kalian yang sebenarnya kesian, kami yang beruntung. Kenapa? Kalian nggak tahu jalan tol ke surga lebih banyak dari sini, mereka bilang gitu. Kalian nggak tahu bahwasanya kalian diberikan ujian, karena kami ketika diberikan gini, kami jadi lebih dekat dengan Al-Quran. Sedangkan kalian nggak diberikan ujian dan kalian jauh daripada Al-Quran. Artinya mereka bilang justru semuanya tuh terjajah kecuali kami, karena kami pikiran kami bebas. Wah, itu kan mind blowing ya. Maksudnya dari orang yang lagi dibombardir kan gitu. Udah yang sangat-sangat luar biasa ya. Dan justru malah bisa ngasih lebih banyak hikmah ke kita. Dan tadi bahkan contoh dari Ustadz Felix ya, bangsa yang mungkin menyerang aja masih banyak masalah dan jiwanya belum penuh gitu ya Ustadz. Dan gimana itu Ustadz menyampaikan pesan itu ke anak-anak ya? Aku ceritain mereka. Coba kalian lihat, aku puterin video. Misalnya ketika ada seorang, ya biasalah namanya siblings ya. Nanti kalau Mbak punya anak lagi pasti nanti akan ribut biasanya. Ya sedikit banyak lah ya. Namanya juga siblings ya kan gitu kan ya. Nah ketika mereka sering ribut kan ya, berempat itu kan sering ribut. Aku puterin satu video yang ketika ada anak kecil, dia bawa adiknya. Dia bawa adiknya yang meninggal. Jadi dia bawa adiknya, aku pikir gila, anak kecil itu bawa adiknya yang seberat itu ya, berat bagi dia. Dia lari kemana-mana, terus dia bilang gini, dia nangis, dia bilang adikku, di mana lagi aku bisa menemukan kamu, gitu kan ya. Aku nggak bisa lagi ketemu dengan orang-orang yang seperti kamu yang mencintai aku dan segala macam. Dia ngomong gitu terus, tapi di satu titik dia tegar bahwasanya dia tahu ini adalah sesuatu yang baik bagi adik dia, tapi secara manusiawi dia sedih. Aku bilang sama anak-anakku gini, aku cuma bilang gini, coba lihat Ji sama Koko, lihat ya, kalau kalian sudah bisa begini, Abi besok mati aja siap. Paham nggak maksudnya Mbak? Karena kan gini, aku pengen kasih tahu mereka sudah dari kata-kata itu adalah, kalian tahu nggak siapa yang paling sedih bagi orang tua? Iya. Ketika ngelihat kalian ribut. Gitu maksudnya. Padahal maksudnya kita udah nyukupin kalian, kita udah berusaha ngasih kalian value, tapi kok kalian ribut, itu yang paling sedih bagi aku gitu maksudnya. Ternyata bagi orang tua itu sedih sekali. Sangat sedih sekali gitu maksudnya. Ya selain agama lah ya. Tapi maksudnya ketika kita udah cukupin mereka, didik mereka, yang paling sedih lah ketika kalian berantem gitu maksudnya. Urusan yang sepele gitu maksudnya. Nah makanya aku pengen bilang, kalau kalian bisa kayak gini nih, maksudnya benar-benar saling sayang kayak gitu, aku mati besok juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tugasku apa lagi kalau gitu? Udah bisa membentuk karakter mereka jadi kayak gini. Oh, satu yang perlu aku sampaikan, pendidikan di dalam Islam bukan transfer of knowledge, tapi transfer of karakter. Wah, jadi kita nggak perlu, banget sih, Ustadz. Betul, kita nggak perlu bapak-bapak yang pintar, kita perlu bapak-bapak yang berkarakter. Dan itu yang kayaknya yang dibutuhkan dunia sekarang ya Ustadz, karena orang pintar itu banyak, tapi yang mencampurkan pintar dengan karakter yang baik itu sedikit. Ya Ustadz. Contoh ya, aku nonton sih aku nonton podcastnya Mbak sama keluarga. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Jadi malu nih saya nih. Iya, tapi aku bisa ngambil hikmah yang luar biasa. Karena Papa Bear pendidikannya kan nggak setinggi teman-teman kan? S2 sih. S2 Ustadz. Kan? Berarti nggak setinggi teman-teman kan? Atau tidak se-impact teman-teman kan? Artinya apa?
kita tidak perlu bapak-bapak yang pintar untuk menghasilkan anak-anak yang pintar, tapi itu bapak-bapak yang berkarakter, karena karakternya akan menghasilkan pintar kan gitu. Contoh, aku punya guru Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Dia profesor, berarti ya sudah selesai lah pendidikan. Dia 30 tahun meneliti tentang hubungan luar negeri khusus untuk Palestina. Oh, luar biasa penelitiannya luar biasa. ya. Dan dia ditanya siapa tokoh yang paling berpengaruh dalam hidupmu. Dia bilang ibuku. Pendidikan ibunya tahu nggak apa Mbak? Apa? Nggak berpendidikan. Dan ibunya cuma hafal Al-Quran yang sering diucapkan ya ketika sholat. Trikul itu. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Trikul ya singkatannya. Betul. Iya. Artinya aku yakin, coba nanti di track. Iya. Apakah bapaknya Papa Bear itu juga berpendidikan yang sama? Aku yakin nggak juga. Jadi artinya menurutku ya, karakter itu yang menghasilkan orang-orang pintar. Tapi orang-orang pintar belum tentu menghasilkan orang-orang berkarakter. Nah, di dalam Islam transfer of karakter, bukan transfer of knowledge. Dan gimana nih kita sebagai orang tua bisa fokus ke transfer of karakter itu dengan kita menjadi contoh yang baik dulu, atau kan mencontohkan biar anak ikut nih, tapi biar sustain gitu ya karakter baiknya tuh. Nah, aku pengen simulasi kalau gitu. Menurut Mbak apa sih quotes yang paling diingat dari papanya? Papa nggak bisa meninggalkan kalian harta, tapi Papa bisa meninggalkan kalian pendidikan. Gunakan itu untuk mencapai kesuksesan sendiri. Oke, sudah kuduga pasti berkaitan dengan itu. Nah, itu namanya prinsip hidup yang akan dibawa pada apapun. Termasuk ketika dia mengalami pilihan-pilihan sulit, pastinya. I see. Ketika pilihan sulit, dia akan buktiin bahwa itu adalah karakter yang pengen dia wariskan. Lihat aku dan bagaimana aku memilih dalam situasi ini. Karena inilah adalah karakterku yang perlu kalian tahu. Misalnya contoh, ketika dia harus memilih di antara rumah sama pendidikan anak-anak misalnya. Taruhlah ya, atau ganti mobil dengan pendidikan anak-anak dan segala macam. Nah, dia akan menunjukkan karakter itu. Dan karakter itu muncul lewat tadi ujian namanya. Karena kalau nggak ada ujian, dia nggak akan bisa terlihat karakter seperti apa. Orang semua bisa bilang bahwa pendidikan itu yang paling penting ya nak. Terus tiba-tiba dia beli mobil baru. Nggak konsisten ya. Konsisten. Iya. Satu hal yang di podcast itu sih memang dulu ketika ada rezeki lebih yang mungkin saat itu juga nggak seberapa ya. Betul. Diutamakan dulu untuk pendidikan, misal les. Pokoknya keterkaitan sama pendidikan ya Ustadz. Dan itu karakter berarti definisinya kita konsisten juga ya konsisten dengan apa dengan prinsip itu. Nah, balik lagi ke Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Sekarang kita ke bapaknya, bukan ke ibunya. Kalau ibunya cuma ngajak dia ke Baitul Maqdis dan dia jadi keingat-ingat tadi kan, follow kan ya. Ada waktu antara orang tua dan anak bersama-sama. Bapaknya bilang begini sama dia, Abdul Fattah, lihat semuanya hancur. Lihat semuanya hilang. Dan kamu tahu semua yang kita punya nggak ada. Satu-satunya cara mengembalikan ini adalah dengan pendidikan. Gimana coba anak kecil menyaksikan traumatis yang sedemikian dalam, terus kemudian bapaknya bilang, the only way kamu punya pendidikan. Berat sih ya Ustadz. Dia kejar kemana-mana pendidikan itu. Aku juga sama ketika bapak ibuku juga sama bilang begitu. Artinya aku lahir bukan dari keluarga yang berada, tapi setidaknya bapakku bilang pendidikan itu penting. Dan dia nunjukin itu. Walaupun aku sendiri yang akhirnya gagal sih, karena aku pendidikan cuma S1. Cuman aku dapat sesuatu yang lain. Bapakku ngajarin aku banyak hal tentang urusan-urusan tentang karakter tadi. Sehingga aku bisa menyimpulkan, atau setidaknya itu cuma pembelaan diriku sebagai S1 aja kan gitu. Udah luar biasa lah Ustadz. Ya, itu sudah sujud syukur aku lulus tuh. Gitu kan. Jadi bahwasanya pendidikan itu tidak hanya akademi itu adalah baru salah satu daripada pendidikan. Maksudnya pendidikan formal adalah part of pendidikan. Nah, setidaknya kita juga punya orang-orang kayak gitu. Yang berikutnya misalnya, bapakku selalu bilang misalnya, Lik, yang paling penting adalah makan dan tidur. Bagi dia misalnya. Pokoknya kamu boleh hemat segala macam kecuali makan dan tidur. Ya udah, berarti kita ambil itu sebagai karakter kita. Atau misalnya ketika dia bilang, Lik, tapi ini nggak aku ambil sih. Jangan pernah minjem barang dari orang gitu. Karena minjem itu bodoh, yang minjemin lebih bodoh. Itu karakter dia tuh. Tapi aku ambil baik-baiknya aja, karena setelah masuk Islam aku revisi tuh. Nah, jadi itu salah satu karakter ayah atau karakter ibu yang tadi dia pengen ngasih tahu pada kita lewat ujian-ujian yang dia dapat. Nah, menurutku sih kita bisa ngasih quotes itu ke dia tentang apa yang paling penting bagi kita di dunia. Aku ngasih tau pada anakku tadi, misalnya contoh ya, uang nggak penting. Bukan nggak penting, uang itu biasa aja. Uang itu cuma, ini agak kasar ya, mohon maaf ya. Uang tuh babu, aku bilang sama anak-anakku. Jadi kalau kalian mau dapat uang, kalian harus pastiin dia kerja untuk apa.
I see. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu kerjaan dia apa, jangan pernah dapat uang aja, karena dia nanti jadi fitnah kan. Aku ngasih tahu pada mereka dunia itu cuma perantara aja. Dan di satu sisi aku ngomong itu, di sisi yang lain mereka ngelihat aku sangat mencukupi mereka juga dalam soal kehidupan. Akhirnya mereka ngerti, oh maksudnya Abi itu adalah duit itu cuma dipakai untuk tujuan kita apa gitu. Berarti begitu satunya. ya, karakter ini nggak cuma quote, kita siapin juga nih kayak pelajaran hidup kita reflect, tapi juga gimana kita konsisten. Kadang-kadang dalam hal yang pahit loh Mbak. Mau sedikit contoh yang agak serem. Nah, justru yang serem-serem gini Ustaz. Oke. Aku pernah beliin mainan sama anak-anakku. Lalu terus kemudian mereka ribut. Aku bilang sama, ribut gara-gara mainan. Aku bilang sama mereka, tahu nggak Abi kenapa beliin kalian mainan? Supaya kalian bisa main bareng. Kalau misalnya kalian ribut, itu malah kontraproduktif kan? Iya. Nah, jadi jangan ribut ya. Mereka ribut lagi. Mainannya aku buang. Oke. Dan mereka shock kan? Iya. Dan mereka mungkin mikir ini harganya kan mahal dan segala macam. Aku bilang nggak peduli. Kenapa? Yang aku peduli adalah mainan ini sudah nggak manfaat lagi, malah dia kontraproduktif. Nah itu sama kayak cara aku bilang tadi tentang dunia kan. Yang uang tadi juga. Betul. Ya Ustadz. Kalau uang bermanfaat ambil, kalau nggak bermanfaat itu justru untuk apa tuh? Nah jadi itu konsisten, artinya aku ngasih tahu mereka bahwasanya ingat ya, yang kalian mau dapat dari sini tuh apa. Nah kalau nggak dapat ngapain aku fasilitasin itu maksudnya. Jadi aku sampai se-ekstrem itu sih. Jadi meaningnya tuh lebih dalam lagi ya Ustadz. Harus ini begitu. Benar-benar banyak banget sih menurut saya. Ini parenting style yang harus dicatat. Ya ini parenting Romusha nih kayaknya. Gak habis-habis kayak kalau dibahas ya. Nah ini berhubung juga masuk ke bulan Ramadan nih Ustadz. Dan sering ada curhatan. Dan aku pun ya kayak aku aja gak usah jauh-jauh ya. Saya udah 2 tahun tuh gak puasa karena menyusui, melahirkan. Dan sekarang mau puasa lagi tuh juga mikir ini kesibukan sebagai ibu tuh bisa gak ya bikin aku maksimal. Dan kadang bikin kita down. Dan ini banyak juga ternyata mama-mama lain yang relate. Gimana ya Ustadz, ada pesan gak nih buat kita para mama yang ingin kembali beribadah maksimal, tapi kadang dengan kesibukan kita tuh suka ada guilt. Itu baru satu ya? Baru satu anak kan ya? Baru, belum 4. Nah, istriku 4 dan dia libur Ramadan berapa tahun gitu. Oh iya benar lagi. Jadi akhirnya dia punya utang waktu itu sudah mencapai 90 harian lebih kayaknya. Karena tadi kan, karena apa namanya? Hamil menyusui kan gitu kan ya. Sangat produktif sekali gitu ya. Nah, tapi gini yang perlu aku sampaikan. Tapi ini agak susah ya. Oke, aku mulai dari yang lebih mudah dulu. Haid, ketika dia lagi haid kan nggak sholat. Oh iya. Kebanyakan anak-anak berkata ketika bulan Ramadan juga, misalnya perempuan-perempuan muslimah nanyain aku, Ustadz, kita kan nggak bisa maksimal nih dalam Ramadan karena kita haid nih. Jadi apa ya tips dan triknya ketika kita lagi haid supaya kita tetap dapat pahala? Aku senyum lalu bilang gini, aku tanya sederhana, kalau kamu pas lagi haid kamu sholat gimana? Dosa Ustadz. Nah kan kamu tahu. Berarti kalau misalnya pas kamu lagi haid kamu nggak sholat, itulah ibadahnya. Jadi sebenarnya dia lagi gitu, iya betul, dia nggak lagi disconnect dengan Allah, justru dia lagi connect banget dengan Allah karena ikut peraturan. Benar. Karena dia dalam kesadaran penuh bahwasanya ini Allah yang minta. Jadi jangan merasa ketika dia lagi haid dia disconnect sama Allah, justru dia lagi dalam ketaatan pada Allah. Itu yang pertama tuh. Nah, jadi kita masuk lagi ke dalam yang berikutnya. Ini agak lebih level up lagi nih pelajarannya nih. Istriku pergi umroh. Oke. Padahal istriku setiap tahun umroh bareng aku. Salah satu hal yang pernah kejadian pada dia yang pernah aku alami adalah dia pernah pergi umroh sampai di sana haid. Sampai pulang. Berarti full. Wah itu ini next level sih Ustadz ya. Karena coba bayangin Mbak, aku coba bayangin itu istriku, gimana dengan yang lain yang nabung, benar-benar nabung dapat uang segitu yang mungkin nggak setiap tahun dia bisa umroh, lalu sampai sana dia haid dan nggak bisa pergi ke masjid. Sedih banget dong. Orang istriku aja uring-uringan banget. Padahal dia tiap tahun pergi umroh, dia bisa mikir tahun depan bisa ke sini. Tapi uring-uringan banget, benar-benar uring-uringan banget Mbak. Bad mood atau itu ya Ustadz. Dan sulit banget cara aku jelasin. Aku jelasin pada dia, Dek, kamu kan sudah sampai di sini nih. Emang kamu pikir Allah cuma ada di masjid? Enggak. Emang kamu pikir Allah cuma ada di Ka'bah? Enggak. Allah tuh ngelihat kamu. Dan ketika Allah tahu bahwa kamu susah hati karena kamu nggak bisa pergi ke masjid dan sholat seperti orang-orang yang lain, itu kamu bakal dapat pahala lebih banyak daripada orang-orang yang bisa untuk umroh dan terus kemudian bisa untuk ke masjid tiap hari. Dan toh kamu tetap bisa umroh kan? Iya, tapi cuma sekali aku pengen ke masjid. Iya, aku paham. Nah, keinginanmu tuh akan diganjar oleh Allah. Masya Allah. Tapi sulit banget, aku tahu sulit banget, aku yakin. Apalagi orang-orang yang tadi kan ngumpul duit setahun atau 2 tahun atau berapa tahun untuk pergi umroh sampai sana haid. Lah gimana ceritanya kan gitu kan ya. Nah oke, kalau gitu kita balik ke puasa. Berarti Mbak tahu nggak sih
pahala terbesar menurutku ya, yang Allah bisa berikan kepada seorang perempuan, salah satu pahala terbesar, bukan pahala terbesar ya, salah satu pahala terbesar yang bisa Allah berikan pada perempuan adalah ketika perempuan tuh melakukan sesuatu yang berkaitan dengan keibuannya atau kemampuan atau potensi keibuannya. Contoh, coba lihat ya. Di dalam Islam kalau ada seorang perempuan melahirkan, maka ketika dia mulai merasakan sakit ketika pembukaan itu, atau kapanpun dia merasakan sakit ketika dia lagi berat atau segala macam, maka malaikat-malaikat beristighfar buat dia. Ketika dia sakit yang katanya seperti berapa tulang patah itu, 23 atau berapa tulang patah itu, maka dosa-dosanya itu mengalir semua keluar daripada diri dia. Dan ketika dia melahirkan anaknya, maka sebagaimana anaknya lahir dalam keadaan fitrah, ibunya balik dalam keadaan fitrah. Masya Allah. Nggak terjadi pada laki-laki kan? Iya, itu ya menjadi ibu peluang ibadah terbesar. Betul. Artinya laki-laki nggak pernah dikasih chance untuk ngapusin seluruh dosa-dosanya dengan cara seperti itu. Nah, artinya secara fisik ketika rahimnya itu berfungsi lalu kemudian melahirkan anak, itu Allah memberikan ampunan luar biasa pada ibu-ibu itu. Artinya ketika seorang ibu itu melakukan aktivitas-aktivitas keibuannya, itulah ibadah terbesar seorang ibu. Masya Allah. Artinya ya, secara nggak langsung sudah menjawab. Benar. Artinya ketika Mbak ketika menyusui atau ketika lagi hamil, khawatir dengan keselamatan janin misalnya, lalu Mbak nggak berpuasa, itu justru ibadah yang lebih besar daripada puasa. Karena nanti kan Mbak juga akan qadha di waktu yang lain kan. Jadi dapatnya double tuh ibadahnya. Nah, cuman kan sulit menjelaskan ini pada orang ya. Pengennya ibadah gitu. Ya itu udah ibadah gitu. Gimana ceritanya? Oke, aku coba cerita sedikit lagi. Suatu waktu ketika aku lagi mau ngisi kajian, ketika aku masih di kampus, aku mau ngisi kajian, aku excited banget Mbak, karena kajiannya bukan orang-orang biasa, orang-orang penting semua nih. Aku udah nyiapin materi, bener-bener nyiapin materi jauh sebelumnya, aku rehearse terus dan segala macam. Mbak tahu sebelum hari H-1, aku badanku anget, meriang, aku minum obat dan aku ternyata alergi, mataku bengkak. Makin parah ya Ustadz ya? Makin parah, mataku bengkak sampai sebenarnya tinggal segaris doang. Padahal ini aja udah sipit, gitu kan ya. Terus tinggal segaris doang, nggak bisa pergi kemana-mana gitu kan ya, dalam keadaan alergi banget. Tahu nggak aku bilang apa sama Allah? Apa nih Ustaz? Ya Allah, kenapa harus sekarang banget? Kenapa nggak kemarin? Kenapa nggak setelah aku kajian? Karena aku jadi nggak bisa ngisi. Kamu kan tahu aku kan mau ngisi kan untuk kamu. Kenapa aku dikasih sekarang cobaan ini? Aku nggak bisa ngisi. Kesal banget rasanya tuh. Terus tiba-tiba ada yang ngomong dalam hatiku, goblok lulik gitu kan ya. Kenapa? Emang lu bener nih melakukan sesuatu karena Allah? Iya, aku melakukan karena Allah. Lah, kalau kamu sekarang nggak jadi ngisi kajian dan bersabar karena ujian yang Allah berikan, kamu udah dapat pahala tanpa kamu ngisi loh. Paham nggak sih Mbak maksudnya? Yeah. Artinya aku pikir, iya juga ya, kenapa terus aku merasa bahwa ini adalah sebuah kerugian. Toh ini juga justru sebuah kebaikan. Kenapa? Karena aku dikasih justru sakit ini supaya aku sabar. Ketika aku sabar, aku dapat pahala. Nah, artinya kalau Mbak sabar sebagai seorang ibu, semua kesibukan Mbak ngurus anak, aku yakin itu lebih berarti daripada tarawih. Itu lebih berarti daripada Mbak ngejar baca Quran 30 juz. Aku yakin itu lebih berarti daripada ibadah-ibadah sunnah yang Mbak kejar. Yakin Mbak. Nih aku kasih, kalau Mbak belum yakin juga aku kasih dalil. Kita para ibu suka galau. Ya, aku kasih dalil. Ini ada hadis daripada Rasulullah. Rasulullah bilang gini, wa mamasi fi hajati akhi, siapa yang datang dan memenuhi keperluan saudaranya, kanat khairun min i'tikafi asri sinin, maka itu semua lebih bagus daripada beritikaf 10 tahun. Bayangin Mbak, itikaf 10 tahun. Waman itikafu yauman, kata Rasul, siapa padahal yang itikaf 1 malam aja, ibtigo'a li wajhillah, untuk mencari ridha Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik. Ketika dia beritikaf 1 malam aja karena Allah, maka Allah jadikan antara dia dan neraka ada 3 parit. Berarti simple math, 365 kali 10, setahun kali 10 tahun kali 3 parit. Nah, 1 parit berarti sejauh apa? Abad mimma baina khafikoin, lebih jauh daripada langit dan bumi. Silakan dikalikan aja. Berarti sudah sejauh itu kita daripada api neraka. Artinya apa? Orang pikir itikaf ibadah terbaik. Betul. Itikaf itu salah satu ibadah terbaik di bulan Ramadan. Tapi Allah pengen ngasih tahu pada kita melalui Rasulullah, kalau kamu punya hajat-hajat tertentu, misal ngelihat orang susah kamu bantu dan kamu nggak itikaf karena itu, Allah ganti dengan pahala 10 tahun itikaf. Itu baru bantu orang susah loh Mbak. Mbak melakukan kewajiban sebagai seorang ibu. Bayangin pahala seperti apa yang Mbak dapat di bulan Ramadan lagi. Jadi jangan galau. Masya Allah. Ini kayak kalimat dan langsung ya dari Al-Quran ya Ustadz. Itu penghiburan hadis. yang dari hadis ya. Kalimat penghiburan yang perlu didengerin semua ibu kalau menurutku. Betul. Karena seringkali kita merasa
ngurus anak dianggap nggak produktif, kurang ibadahnya maksimal pas Ramadan karena ngurus anak juga merasa bersalah. Jadi menurutku ini kalimat yang sangat perlu sih didengerin para ibu-ibu dan kita internalize. Aku nulis buku judulnya Wanita Berkarir Surga. Mungkin sama kayak filosofi Bos Mama ya. Karena aku nulis Wanita Berkarir Surga itu intinya adalah bahwa ibu itu sebuah karir juga sebenarnya. Bahkan menurut karir terbaik. Mbak pernah nonton gak sih yang orang buat social eksperimen? Yang apa nih, Ustaz? Tentang ada orang yang di interview. Jadi ada orang di interview kerjaan, ditanya, kamu mau kerja di sini? Oh tentu, saya lagi nyari kerja. Jadi gini, kami punya kerjaan yang bagus banget. Ini adalah pengawal VVIP. Dia bilang ini pengawal VVIP dan sekaligus kamu menjadi orang-orang yang provide semua keperluan dia VVIP ini. Jadi kalau dia mau dipijit, kamu harus mijit. Kamu kalau dia diajak ngobrol, kamu harus ngajak ngobrol. Ketika dia sakit, kamu harus temenin. Ini pengawal VVIP banget. Terus ditanya, kalau gitu, oke. Kira-kira kita punya cuti nggak? Mohon maaf, kita nggak bisa ngasih cuti. Nggak ada cuti sama sekali. Pokoknya 7 hari dalam sepekan kamu harus hadir 24 jam. Pengawal VVIP ini. Terus ditanya, gila ini perusahaan macam apa nih? Gitu kan. Ditanya digaji berapa nggak gitu ya? Terus ditanya digaji berapa? Nggak ada. Itu orang langsung marah. Bener-bener ada orang, silakan nanti dicari nih sosialis. Marah-marah. Perusahaan macam apa ini? Nah saya bisa laporin ke sini segala macam. Dalam bahasa Inggris tentunya. Terus kemudian dia bilang, emang menurut kamu nggak ada yang mau ini? Siapa yang mau kerjaan kayak ini? Terus dia bilang, ibumu. Dia pada nangis semua tuh. Yes. Karena kita pikir, ya juga ya. Pikir kita kayak gini, kalau andai kan ibu kita itu bekerja dengan gaji UMR lah misalnya. Gaji UMR misalnya 40 jam sepekan itu misalnya taruh sekarang berapa ya? 6 juta ya? Atau something, aku lupa. UMR 5 atau 6 juta lah. Berarti 40 jam 6 juta. Bayangin mereka kerja sepekan 24 jam dan mereka harus dalam tanda kutip ya. Standby. Bukan standby, tapi mengalah dengan apa yang menjadi dream mereka karena mereka tahu dream mereka itu tidak berhenti tapi dititipkan kepada anaknya untuk sesuatu yang lebih besar. Aku pikir sih ya nggak adil sih kalau ya, makanya aku kesel banget ketika ada orang bilang gini, ada orang doktor S3 sebenarnya bilang pada ibunya itu, aku pengen fokus ngurusin anak, terus dibilang gini, eman banget, sayang banget. Aku bilang, jadi gini ya, kita perlu ibu-ibu yang pintar lebih daripada bapak-bapak yang pintar. Serius. Karena harusnya sih kebangkitan Islam itu akan muncul dari ibu-ibu yang pintar. Makanya aku sekarang jarang ngisi bapak-bapak. Aku ngisi di masjid, itu ngisi ibu-ibu. Karena aku ngerti kalau ibu-ibu ini pintar, insya Allah nih anak-anak pintar semua nih. Karena anak-anak akan benar-benar ditentukan sama ibunya. Gitu maksudnya. Nah artinya kalau menurutku ya, harusnya ya. Justru kalau kamu mau jadi ibu rumah tangga, please, kamu harus lebih tinggi pendidikannya daripada yang lain. Tapi kalau misalnya cuma mau jadi admin doang, itu nggak perlu setinggi ibu rumah tangga. Harusnya sih. Tapi kalau dia admin dan ibu rumah tangga, ya berarti dia harus punya ilmu yang lebih tinggi lagi. Betul. Ini gitu. Luar biasa menurut saya, Ustadz. Karena benar-benar meng-highlight pentingnya, krusialnya dan seberharga itu peran seorang ibu. Jadi ya kadang tapi realitanya kita masih suka ngerasa bersalah, ngerasa nggak produktif. Tapi enggak ya, salah, tadi semua udah ada di kontradiksi ya oleh Ustadz Felix ya. Aduh nggak terasa nih Ustadz, percakapan kita udah panjang banget. Kalau nggak diberhenti ini kayak lanjut terus nih sampai buka puasa ya. Sampai buka puasa ya. Luar biasa Ustadz. Nah kalau begitu nih saya pengen ucapin terima kasih banyak Ustadz. Sekaligus mungkin apakah tadi kan udah saya lihat tuh obrolannya tuh sangat align dengan mission Bos Mama ya. Kita pengen kasih tahu bahwa hidup kita sebagai individu nggak berhenti kok setelah jadi ibu, dan kita bisa menjadi bos versi diri kita sendiri. Nah ada pesan gak nih Ustadz yang mau disampaikan? Ya, karena aku juga adalah seorang karyawan dari CEO, istriku kan adalah bosku gitu ya. Jadi betul. Aku pengen ngasih tahu gini, menjadi seorang ibu itu adalah bukan hanya menjalani kewajiban, tapi dia justru berinvestasi pada sesuatu yang paling besar sebenarnya. Coba kita bisa bayangin kalau andaikan ya Imam Syafi'i itu ibunya masih hidup sekarang, dia pasti akan senang banget. Kenapa? Karena dia besarin Imam Syafi'i kan single parents ya. Karena ya, bapaknya wafat ya. Tapi coba lihat bagaimana satu anak yang bisa dibentuk dari satu orang ibu yang benar. Artinya menurutku kalau teman-teman mau untuk jadi seorang perempuan, laki-laki memang berat hidupnya. Tapi menurutku untuk di zaman sekarang ya, khusus di zaman sekarang, aku terus terang applause dan angkat topi pada perempuan-perempuan yang mau menjalani kehidupannya sebagai ibu rumah tangga sekaligus untuk pilihan-pilihan lain dalam hidupnya. Karena aku bilang tadi, istriku juga sama, istriku seorang ibu
itu adalah kewajiban dia dan juga sebagai sebuah passionnya. Tapi tidak menghentikan dia untuk berbuat sesuatu yang lain yang bermanfaat bagi umat. Dia jualan juga, dia bikin acara juga dan segala macam. Artinya kalau teman-teman tahu perempuan tuh punya apa namanya? Kalau laki-laki punya bahu yang secara fisik lebih kuat jelas daripada perempuan. Tapi setelah diteliti sama beberapa riset, perempuan punya kekuatan menanggung beban mental yang lebih besar daripada laki-laki. Dan itu kayaknya di zaman sekarang sangat diperlukan. Maka jangan jadi perempuan aja. Yes, and it's your time buat para perempuan untuk menyadari kekuatan kita sebesar itu. Wah, terima kasih banyak Ustadz Felix atas banyaklah inspirasi, cerita-cerita, dan kalau menurut saya memang cara kita menggerakkan hati itu utamanya dengan cerita dan juga dengan teladan ya. Terima kasih banyak Ustadz untuk sharingnya, dan tentunya teman-teman menemukan banyak insight yang sangat menarik nih di diskusi kita kali ini. Jadi kalau ada komen atau insight dari kalian boleh nih tag di Instagram kami di sini. Kalau gitu sampai sini nih episode Bos Mama kali ini. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Sama-sama. And I'll see you guys on the next episode. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.